Assalamualaikum Beijing, karya Asma Nadia. Laki-laki, di mana kau sandra kegagahan yang biasa menyelimuti kata-katamu? Bab 1. Dewa. Dewa mengerti jika Ra terheran-heran. Ini bukan hari mereka jadian. Kenapa pemuda itu membawanya ke halte, tidak jauh dari kampusnya dulu? Ra sudah akan duduk, tetapi Dewa mengajak gadisnya berjalan sedikit lebih jauh. Suasana halte saat akhir pekan tidak terlalu ramai. Hanya 1-2 mahasiswa tampak menunggu bus. Dewa menuntun Ra berdiri. Persis di tempat 4 tahun lalu, gadis itu mengangguk hingga kuncir satunya bergoyang. Wajah Ra yang biasanya tenang, saat itu sedikit tersipu. Semburat samar di pipi yang kemudian menjelma tawa, melihat betapa kocak kelakuan Dewa, yang langsung melonjak dan berputar-putar kegirangan, seperti anak kecil, setelah mendengar jawaban Ra. Pemandangan indah, kenangan yang tak mungkin dilupakan Dewa, detik Ra menerima cintanya. Seandainya waktu bisa diulang, keluh Dewa, dalam hati masih merutuki diri. Dewa, ada apa? Pertanyaan gadisnya menambah keresahan yang coba dikemas lelaki itu dalam senyuman. 4 tahun bukan waktu sebentar. Banyak proses yang sudah mereka lewati, dan pernikahan keduanya tinggal sebentar lagi. Ra mengenalnya dengan baik, sebagaimana dia menebak hanya dengan satu pandangan lekat jika gadisnya sedang bermasalah. Dan suasana ganjil sekarang. Mendadak kata-kata seperti menguap ke udara sebelum dia sempat memungutnya satu persatu. Mencoba membentuk rangkaian kalimat yang lebih baik untuk disampaikan. Namun, tidak ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan kabar buruk, seperti yang sedang dibawanya. Dewa, jangan bikin aku bingung. Lelaki itu mengumpulkan segenap keberanian dengan susah payah. Mencoba menantang pandangan gadis yang paling dicintainya. Ra tahu kan, di halte ini, gadis itu mengangguk. Dia tidak mungkin lupa. Sosok jangkung di sisinya termasuk populer di kampus. Terkenal tak acuh dan seakan-akan tidak membutuhkan siapapun. Dulu dia sempat bertanya-tanya, kenapa dirinya begitu sering menemukan Dewa, teman sewaktu SMA, dan kemudian satu kampus. Menunggu di halte bus yang sama. Apakah mereka tinggal satu arah? Ternyata tidak. Dari info teman-teman akrab, tentu saja mereka mengenal Dewa. Gadis itu mendapat informasi alamat indekos lelaki tampan itu yang bisa diraih dengan jalan kaki, tidak sampai 10 menit dari kampus. Awalnya, dia tak ingin ambil pusing. Lagi pula mereka tak pernah benar-benar bicara sebelumnya. Bahkan saat berpapasan di sekolah dulu pun, tak ada anggukan ramah atau senyum. Apalagi kalimat yang meluncur dari mulut sosok beku itu. Perubahan baru terjadi sejak mereka masuk kampus dan kebetulan di fakultas yang sama. Sosok tampan dengan tubuh jangkung yang mencolok itu seakan berada di mana-mana. Begitu sering bertemu, padahal dunia mereka tak benar-benar bersinggungan. Dewa ada di perpustakaan, koperasi, masjid kampus, dan paling sering di halte, tempat Ra menunggu bus kampus yang akan membawanya ke stasiun. Dulu, dipikirnya kebetulan. Meskipun lalu terheran-heran setelah berkali-kali melihat pemuda itu ikut naik bus, bahkan turun di tempat yang sama. Keanehan makin menjadi setelah dia memerhatikan cowok itu berjalan. Biasanya di belakang Ra. Lalu seperti dia, juga ikut menunggu kereta di stasiun hingga datang, dan baru pergi setelah Ra melompat ke dalamnya. Saking seringnya,
Sample complete. Ready to continue?